Halo, selamat datang di channel Mall Study. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kenapa aku memilih Fakultas Hukum. Di video kali ini aku akan ngasih 4 alasan kenapa aku sendiri itu milih Fakultas Hukum dari S1 sampai aku kuliah S3 saat ini. Nah, alasan pertama buat aku kenapa aku itu milih Fakultas Hukum adalah karena nggak ada hitungan. Ya beneran, Fakultas Hukum, kalau aku pribadi yang mengalami kuliah ini dari S1 sampai S3 ini, aku nggak pernah yang namanya dapat mata kuliah yang ada hitung-hitungannya gitu. Sebenarnya dulu waktu SMA itu aku ambil jurusan IPA, cuman ya sepertinya aku salah jurusan gitu dan akhirnya matematika aku tuh selalu nilainya jelek dibanding fisika sama kimia gitu. Jadi ya oleh sebab itu aku kayak waktu mau ambil kuliah ini aku kayak mikir apa ya kira-kira jurusan yang nggak ada matematikanya gitu atau nggak ngitung yang ribet-ribet gitu. Sebenarnya kuliah hukum itu ada ngitung-ngitungnya itu. Jadi waktu aku kuliah S1 semester 4 kalau nggak 5 itu ada mata kuliah kewarisan Islam. Nah itu juga ngitung-ngitung dan menurutku ya ngitungnya masih lebih manusiawi lah ya untuk aku yang nggak terlalu suka materi hitung-hitungan gitu. Jadi menurutku uh, kuliah hukum ini menyenangkan karena aku nggak akan bertemu hitung-hitungan gitu. Next yang kedua yaitu diajak menganalisa dan berpikir kritis gitu. Sebenarnya aku pribadi sejak dulu itu aku suka sama pelajaran-pelajaran yang dia itu kayak sosial gitu atau yang politik gitu atau filsafat gitu. Aku suka baca-baca buku-buku itu gitu dan aku ngerasa kayak materi-materi yang kayak gitu itu kita nggak harus dituntut untuk sama gitu. Jadi ya kita menganalisa, terus kita berargumentasi atas pendapat kita gitu. Kan nggak ada benar sama salahnya gitu. Nah, yang aku sukai di hukum itu juga kayak gitu. Meskipun sebagian besar itu kita harus benar gitu. Misalnya patokannya sesuai undang-undang aturan ini dan apa lalalala itu kan kita kadang harus benar ya menjawab. Maksudnya sudah ada patokannya. Tapi di luar itu kayak misalnya kita kalau kuliah S1 kan nanti kan pasti ada ya kayak pengantar ilmu filsafat kayak gitu atau nanti kita uh, politik atau apapun itu yang soalnya itu nanti mengarahnya ke menganalisa atau kita nanti dikasih materi tentang kasus-kasus hukum itu kan kita disuruh menganalisa dan berpikir kritis. Jadi jawabannya kalau ujian itu jawabannya nggak akan sama antara satu sama lain. Nah itu yang aku suka gitu. Jadi aku ya nggak perlu menghafal gitu karena itu semua based opinion aku. Maksudnya opini opini aku pribadi dan ya nggak ada benar dan salah. Yang ketiga adalah tidak menghafal. Biasanya orang-orang nih ya, kebanyakan kalau misalnya tahu kuliah apa Fakultas Hukum. Oh, berarti kamu ini ya, kamu ngafalin pasal-pasal ya, kan pasal-pasalnya banyak gitu. No 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 no. Uh, Kalau aku pribadi, aku kuliah sejauh ini aku nggak pernah ngafalin namanya pasal-pasal. Ya semua itu berjalan seiring berjalannya waktu gitu. Maksudnya apa ya? Ya udah nanti kita itu akan hafal dan akan tahu dengan sendirinya gitu loh. Kita akan paham dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau diulang-ulang terus ya kita akan tahu dan ya akan hafal dengan sendirinya. Nggak yang kita harus ngafalin. Karena sepengalaman aku kuliah itu kalau misalnya ada materi-materi tertentu itu ya dosen-dosen aku nggak yang harus kayak coba sebutin pasal ini sampai pasal ini gitu, nggak ada semuanya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, yaitu tentang lapangan pekerjaan. Menurutku, kuliah hukum itu ya lapangan pekerjaannya itu ada aja dan banyak karena di semua tempat itu pasti butuh yang namanya orang orang hukum, entah
entah dia itu nanti jadi yang ngurusin tentang perjanjian-perjanjian misalnya, atau ngurusi dokumentasi-dokumentasi tertentu yang berkaitan sama hukum, kan pasti mereka butuh yang namanya orang hukum gitu. Jadi nggak melulu, maksudnya kerjanya orang hukum itu nggak melulu misalnya jadi PNS, atau ya semuanya bisa. Kamu mau kerja di BUMN, atau kamu nanti misalnya mau kerja jadi pengacara, mediator, dan kurator, dan masih banyak yang lainnya. Ya intinya menurutku banyak sih lapangan pekerjaannya, tinggal kitanya aja bisa dapat kerjaan atau enggak gitu. Nah, terus buat kalian yang bingung tentang profesi hukum itu apa aja sih gitu. Nah, dulu aku waktu kuliah S1, aku tuh pernah kayak baca buku ini, Profesi Hukum Itu Asik. Nah, ini tuh buku tulisannya dari alumni Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia. Jadi di sini tuh dia kayak mengupas banyak tentang profesi-profesi hukum gitu loh. Itu ini. Nah, dari sini nih aku jadi tahu ternyata profesi hukum itu banyak juga ya gitu. Tapi ya sebenarnya aku beli buku ini waktu aku udah kuliah hukum sih gitu. Tapi ya tetap lapangan pekerjaan tadi itu jadi satu alasan selain aku juga pengen tahu dan belajar kenapa aku milih Fakultas Hukum. Dan yang terakhir, karena dulu waktu sekolah kan aku sekolah SMA-nya IPA ya gitu. Jadi aku nggak pernah belajar hukum yang secara jelas dan detail gitu. Jadi ya udah menurutku kayak oke deh aku ngambil fakultas hukum aja gitu, karena aku pengen tahu belajarnya itu belajar apa aja gitu kan. Nggak mungkin ya kita cuma lihat undang-undang doang gitu, atau kita cuma ya gitu-gitu apa cuma ya tahu misalnya apa isinya kitab undang-undang hukum pidana itu gimana gitu kan, nggak gitu juga gitu. Jadi banyak banget yang dipelajari ya. Dari situ aku akhirnya kayak oke, aku akan mengambil fakultas hukum gitu. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi atau ngasih tahu kenapa sih aku tuh ngambil fakultas hukum dan alasannya kan kenapa gitu. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua yang bingung mau ngambil jurusan apa ya. Aku suka menjadi mahasiswa hukum dan ya menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.